Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kembali kita melanjutkan kajian dengan membaca kitab Riyadhus Shalihin. Insyaallah kita akan membaca hadis nomor 177. Wa an Abi Abdurrahman Zaid bin Khalid Al-Juhani radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man jahhaza ghaziyan fi sabilillah faqad ghaza, wa man khalafa ghaziyan fi ahlihi bi khairin faqad ghaza. Muttafaqun alaih. Barang siapa yang menyiapkan perbekalan ghazian bagi orang yang mau berperang fi sabilillah, di jalan Allah, faqad ghaza, berarti dia juga ikut berperang. Wa man khalafa ghazian, siapa yang dia ditinggal oleh orang yang berperang fi ahlihi, untuk menjaga keluarganya, bi khairin, dengan merawat dengan baik, faqad ghaza, maka berarti dia juga ikut berperang. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim. Dalam hadis yang lain dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'atha ba'than ila Bani Lihyan bin Hudzail. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengutus satu pasukan ila Bani Lihyan, untuk menghadapi Bani Lihyan bin Hudzail. Faqala, lalu beliau mengatakan, liyam ba'ith min kulli rajulaini ahaduhuma wal ajru bainahuma. Setiap dua orang hendaknya salah satu yang berangkat, yang satu menjaga keluarganya, yang satu ikut berangkat, wal ajru bainahuma, nanti pahalanya dibagi dua. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Baik, sekarang kita akan membahas tentang bagaimana bentuk persiapan ketika orang beramal. Jadi seperti yang kita tahu, di sana ada perbekalan untuk amal. Bekal untuk amal berarti dia butuh dana. Tentu saja tidak semua orang bisa mencukupinya. Nabi SAW mengajak kepada kaum muslimin untuk amal yang butuh dana semacam ini agar dilakukan kerjasama. Nah, ketika dilakukan kerjasama, kok kemudian menyebabkan sebagian hanya, atau yang bisa berangkat hanya salah satu, maka kerjasama mereka berdua nanti menghasilkan pahala kongsi, sehingga mereka bisa kongsi pahala. Dan demikianlah keadilan syariat. Siapapun yang terlibat dalam amal soleh, maka yang ikut membantu tidak disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kaitannya dengan ini, Nabi SAW membuat ilustrasi tentang orang yang berperang. Si A dan si B. A punya keluarga, B juga punya keluarga. Rasulullah SAW mengatakan, satu, siapa yang menyiapkan perbekalan, siapa yang menyiapkan perbekalan dapat pahala sebagaimana yang berangkat.
Sehingga misalnya si A tidak bisa berangkat, tapi dia menyuplai kebutuhan B. Kemudian yang kedua, siapa yang menjaga keluarga muslim yang berangkat. Dua orang ini oleh Nabi SAW diberi pahala. A mencukupi kebutuhan keluarganya B, sehingga B ini berangkat jihad. Nah, saat B berangkat, maka A juga turut mendapatkan pahalanya. Baik, sekarang konteks seperti ini ada nggak Pak di zaman kita? Yang selain berperang, kalau pakai penerapan perang nampaknya sulit untuk bisa kita terlibat di sana. Kecuali kalau misalnya dalam kasus sekarang ada yang mau berangkat ke Palestina, ada yang mau berangkat ke Palestina, baik saya ikutan. Kebutuhan kamu ke sana berapa? Harus naik pesawat ke sini, kemudian nanti harus ngurus perizinan ini A, B, C dan seterusnya. Butuh dana sekian puluh juta. Baik, kemudian kaum muslimin patungan untuk memberangkatkan orang ini. Siapa yang ikut patungan tadi berarti mereka kongsi dalam pahala. Terus keluarganya gimana yang ditinggalin? Siap, kami nanti akan ngurusi nafkah mereka. Kebutuhan nafkah istri dan anak-anaknya akan kami urusi. Sehingga tidak hanya sebatas biaya pemberangkatan, termasuk juga biaya untuk keluarga yang ditinggalkan. Maka mereka juga turut mendapatkan pahala. Di zaman sekarang misalnya ada orang yang dia mau berangkat umroh. Kira-kira kalau ilustrasinya kayak tadi Pak, berangkat jihad. Dah? A, B diminta oleh Nabi SAW kerjasama. Silakan A dan B kerjasama. Kalau dananya tidak mencukupi, salah satu yang berangkat. Kalau dananya tidak mencukupi untuk berangkat berdua, misalnya hanya cukup untuk membeli seekor kuda. Kalau membeli 2 ekor kuda nggak cukup, membeli 2 ekor onta nggak cukup, hanya cukup salah satu. Kira-kira kalau orang zaman sekarang rebutan berangkat atau rebutan di rumah? Kamu saja yang berangkat. Iya, untuk kepentingan umum, kepentingan negara. Nggak bisa dibandingkan. Sekarang misalnya jihad dulu ya. Jadi kalau A dan B, tadi kan diminta kerjasama ya. Silakan kerjasama. Kalau nggak bisa berangkat berdua, minimal berangkatkan salah satu. Nah itu kira-kira rebutan berangkat atau rebutan mundur? Terbunuh di medan jihad lebih utama, dia akan berangkat. Tapi kenyataannya banyak yang takut. Sehingga dia sudah tahu bahwa mati syahid itu luar biasa. Digandoli bojone. Bapak nek arep jihad engko to wis nek wis tuwa. Umur 80 ngono gek berangkat jihad. Wis ra kanggo. Jadi saya belum siap untuk jadi janda, ditinggal suami dalam waktu lama. Untuk seperti kegiatan jihad seperti ini kan nggak mungkin cuman sepekan, 2 pekan balik ya. Ngentek-ngenteki modal. Di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau pernah satu malam keliling. Lalu beliau mendengar ada seorang wanita yang kangen dengan suaminya. Sampai dia mengucapkan sebuah syair. Gimana kalimatnya? Andaikan bukan karena takut kepada Allah, kau akan melihat ranjang ini bergoyang. Ya, sampai muncul kalimat seperti itu. Akhirnya Umar langsung mendatangi Hafsah dan tanya berapa lama wanita itu kuat sendirian. Ya kurang lebih 4 bulan. Kemudian oleh Umar dibuat kebijakan rolling pasukan, hanya boleh selama 4 bulan di luar
ganti dengan pasukan suplai yang baru untuk berjaga di daerah perbatasan. Baik. Lain halnya kalau misalnya kita ganti di sini ya, bukan jihad lah, haji, insyaallah. Baik. Jadi kalau ada orang bertetangga, misalnya Pak Ki dengan Pak Hasin, kalau dananya terbatas hanya bisa memberangkatkan salah satu, kira-kira rebutan berangkat atau rebutan mundur? Rebutan berangkat. Aku aja ya yang duluan ya, kamu besok tahun depan. Mungkin mereka akan rebutan berangkat. Dan ini sama-sama kegiatan berangkat dalam rangka untuk amal soleh. Yang satu jihad, yang satu haji. Anggaplah misalnya ini haji masa silam butuh waktu 6 bulan, ini juga butuh waktu 6 bulan. Karena kita berpikir bahwasanya peluang, nah misalnya antara peluang mati jihad dan haji itu besar mana Pak peluang matinya Pak? Ya? Peluang matinya. Kenapa enggak kita hitung sama? Peluang mati antara haji dan jihad itu besar mana? Anda akan membuat tanda seperti ini. Tentu jauh lebih besar jihad Pak. Dari mana bisa dipastikan demikian? Loh kan jihad itu bersentuhan dengan senjata, bersinggungan dengan lawan, dan seterusnya. Maka peluang matinya besar. Kenapa tidak dibuat seperti ini? Peluang matinya jihad dan haji itu sama. Karena manusia tidak bisa ngukur peluang mati. Sifatnya ajal itu kan terlindungi. Kalau belum waktunya mati, nggak bakalan mati. Sehingga walaupun orang itu berjihad berkali-kali seperti Khalid bin Walid, sampai beliau sedih kenapa matinya diranjang, padahal berkali-kali ikut jihad agar nanti bisa mati di medan jihad. Nyari mati tapi nggak mati-mati. Ada mungkin Bapak Ibu pernah kenal salah satu ustadz di Jogja ya, yang ikut di Ambon, ikut di Poso, ikut lagi di beberapa daerah konflik, dan beliau berharap bisa mati di medan itu, tapi matinya diranjang, matinya di rumah sakit. Ada yang matinya karena jatuh. Jadi kalau misalnya disebut peluang matinya lebih besar mana jihad dan haji, ya seharusnya sama, bukan lebih besar kan? Fa innal ajala hisnun mahsun. Karena yang namanya ajal itu sesuatu yang terjaga. Jika belum waktunya, maka selamanya manusia tidak akan mati sampai Allah telah tetapkan ajalnya tiba. Wallahu a'lam. Baik, sekarang kita buat ilustrasi yang lain. Jangan haji dan jihad ya. Coba yang lain Pak, yang kira-kira mungkin orang masih punya pilihan. Belajar agama. Belajar agama. Misalnya jumlah takmir Masjid As-Salam ada berapa? Ada banyak? 20-an orang. Coba misalnya salah satu diberangkatkan ke Madinah untuk belajar Pak. Wah, raiso bahasa Arab ya. Ya sudah nanti di masa wis sepuh kayak gini, enggak masalah. Tapi enggak ada beasiswa. Sehingga swadaya. Ya sudah, kita urunan seluruh takmir iuran masing-masing 5 juta. Kali 20 berarti berapa itu? 100 juta. 100 juta untuk memberangkatkan satu orang. Silakan kamu belajar di Masjid Nabawi. Nanti pulang-pulang jadi mufti, pemberi fatwa. Kira-kira perlu nggak program seperti ini? Sehingga masjid-masjid yang kekurangan khatib dan kekurangan takmir atau kekurangan kader dai, itu mungkin bingung dia, gimana caranya bisa mendatangkan orang dari luar. Ya sudahlah Pak,
kayaknya nggak perlu mendatangkan dari luar. Ada berapa jumlah takmir? Ada 20. Salah satu di pondok nih Pak, wis tua ini, memang nggak boleh kalau sudah tua. Ada nggak pondok yang tidak menerima orang tua? Banyak ya, yang usia sekolah. Dan ada pondok yang menerima orang tua. Sehingga ada pesantren khusus bebas usia. Bebas usia itu kalau di sekitar sini yang terdekat di Semarang itu ada salah satu pesantren namanya pesantren Imam Ahmad bin Hambal. Itu pesantren bebas usia. Jadi kalau masuk begitu maka dia jadi santri baru. Walaupun 60 tahun, 70 tahun. Dan dia nanti satu kelas dengan anak 15 tahun yang masih SMP. Bahkan ada yang baru lulus SD. Nggak jadi masalah. Kaderisasi dimulai dari swadaya takmir. Sehingga takmir tahun ini memberangkatkan 2 orang. Tahun depan memberangkatkan 2 orang lagi. Rolling gantian, urunan. Nah terus nafkah keluarganya gimana? Dipenuhi oleh takmir yang lain. Kita jadikan sebagai program sehingga takmir rolling, satu berangkat selama 1 tahun mondok, nanti gantian takmir berikutnya 1 tahun mondok dan seterusnya. Lalu dengan itu takmir bisa swadaya khotib. Baik untuk berikutnya khutbah Jumat, kultum subuh, kultum Ramadan dan seterusnya bisa kita selenggarakan sendiri melalui takmir yang sudah mondok. Masya Allah. Program kayak gini cocok gak kira-kira? Nek kroso wis tuwa kita berat ya. Dan seperti itu yang sebenarnya bisa kita lakukan sebagai bentuk kerjasama untuk membangun kegiatan pendidikan di tengah masyarakat. Nah, silakan ada mikrofon. Kalau dari dalam nggak menarik. Nek sing ngisi koncone dhewe nggak menarik. Yang menarik nek sing ngisi lintas kecamatan gitu ya. Masya Allah. Baik. Jadi kalau yang ngisi sesama ngaglik nggak menarik ya. Kalau dari kecamatan Ngemplak suruh ke ngaglik bisa gitu. Nah. Jadi masalahnya adalah bagaimana cara dia bisa menyampaikan materi itu dengan baik. Jadi kalau misalnya untuk saat ini, sementara ini khotib yang kita tunjuk sebagai pengisi kultum, sebagai pengisi khutbah Jumat, mereka menyampaikan dengan cara membaca Pak. Dan jamaah kurang suka. Sukanya khotib bisa menyampaikan dengan improvisasi. Sehingga biar lebih menarik dan seterusnya. Ya mungkin sah-sah saja, tapi itu butuh belajar. Nah inilah yang disebut dengan tanawub. Tanawub ya, bergantian, saling mewakili, bergantian dalam beramal. Karena di sana ada amal yang statusnya fardu kifayah. Kalau kita perhatikan amal yang statusnya fardu kifayah itu bentuknya amal yang bentuknya layanan masyarakat. Statusnya amalan layanan masyarakat. Nah, amal yang sifatnya fardu kifayah yang merupakan layanan masyarakat, dia mengisi kebutuhan masyarakat yang belum terpenuhi. Apa kebutuhan masyarakat yang belum terpenuhi? Ya, kebutuhan masyarakat. Ada dalam masalah dunia. Kebutuhan masyarakat dalam masalah dunia, nah ini cukup ditandangi Pak RT ya. Ada dana untuk pasang umbul-umbul 17-an atau lomba-lomba dan seterusnya. Ini cukup pimpinan lingkungan ya.
Kalau yang seperti ini kan didukung oleh pemerintah ya. Sehingga kelurahan menyelenggarakan A, perbaikan B, C dan seterusnya. Dan ada kebutuhan masyarakat dalam masalah agama. Apa kebutuhan masyarakat dalam masalah agama? Pak, di sini nggak ada khotib, Pak. Itu kira-kira dibiarkan saja atau perlu kita swadayakan? Sehingga kalau misalnya, Pak, ini sudah ada jadwal khutbah, tapi semuanya orang luar. Ini dari kecamatan sana, kecamatan sana, kecamatan sana. Begitu khotibnya udzur, takmirnya bingung. Kangilan golek ganti. Apalagi kalau kemudian khotibnya suka izin. Nah, yang seperti itu butuh swadaya khotib dari dalam. Saya masih ingat dulu ya, waktu saya jadi marbot, karena kita kan sudah punya jadwal khotib ya. Jadwal khotib dan saya jadi marbot. Bagi saya begini, khotib udzur enggak apa-apa. Wes engko tak genteni gitu, sambil belajar. Sehingga dulu ketika ada khotib telat, kok lama sampai jam 12 belum datang, saya naik mimbar. Dia datang, sudah salam, turun saya, terus beliau gantiin ke atas. Karena telat jam sekian kok belum datang, saya sudah naik mimbar, salam. Nah, saat azan itu beliau datang. Ya terpaksa saya harus turun dan mempersilahkan beliau untuk naik. Karena yang berat jadi khutbah yang terjadwal. Nah, maksud saya seperti itulah contoh bahwa ada kebutuhan masyarakat yang sifatnya ini fardu kifayah, di mana orang itu butuh untuk dipenuhi dalam urusan agama. Contohnya kebutuhan khatib. Contoh yang lain kebutuhan imam. Kalau selalu impor dari luar, enggak jaminan bisa bertahan. Maka kita buat imam dari dalam. Di satu masjid semuanya Al-Fatihahnya rusak. Dari mulai takmir, ketua, pembina, penasehat, ketua takmir, sekretaris bendahara, maca Fatihah ra ono sing bener. Itu kira-kira dibiarkan saja atau perlu diswadayakan? Seharusnya kan diswadayakan. Jadi misalnya, ya nyun sewu kita ngakui di sini tidak ada yang bisa baca Fatihah dengan benar. Saya pernah sholat di sebuah masjid. Sing iso maca Fatihah paling bener itu Pak Kaum. Itu pun kalau saya rungokno, wah iki kaya lagu mocopat iki. Sampai harus ngulang sholat. Karena Masya Allah, wah ora karuan iki maca Fatihah. Yang lainnya lebih gak karuan lagi. Di kampung-kampung gitu Pak ya. Nah yang seperti itu kondisinya, berarti seharusnya mereka sadar akan kebutuhan umat. Berarti bagi salah satu kita kirim dulu. Ada enggak lembaga pendidikan Al-Quran yang menerima pembelajaran perbaikan baca Al-Fatihah, fokus Al-Fatihah saja? Oh bisa Pak, ada pondok A, pondok B. Tolong titipkan Bapak ini ke sana, 2-3 orang. Lah biayanya? Ayo beasiswa. Nanti kalau dia disuruh untuk membebani biaya dia sendiri, mungkin tidak sanggup. Beasiswa, takmir urunan. Boleh nggak Pak pakai kas masjid? Oh jangan kalau itu ya. Itu untuk operasional. Sudah langsung swadaya takmir. Ada nggak takmir yang siap untuk urunan? Bapak monggo belajar di sini selama 1 bulan. Kebutuhan nafkah anak dan keluarga nanti dicukupi juga. Sudah? Sehingga dia bisa tenang belajar untuk mewujudkan kebutuhan agama masyarakat. Nah, silakan Pak Nurhati mungkin. Oke. Boleh pakai mikrofon Pak? Mikrofon tadi di mana? Nah, dinyalakan dulu. 3 hari yang lalu saya posting ke WAG Takmir Assalam, kemudian juga ke Pak Sekretaris Mbak Hasin ya.
mengenai kursus imam dan khotib yang diselenggarakan oleh Dewan Masjid Indonesia daerah Sleman. Kuotanya adalah 40 orang, lah sampai hari kemarin itu sudah 24 orang calon peserta. Nah, kemudian diselenggarakan pada tanggal 2 besok. Nah, ini mohon ada tanggapan dari takmir terutama dan mungkin ya bapak-bapak yang hadir di sini. Ya itu saja. Matur nuwun Pak Ustadz. Sudah ada yang didaftarkan belum? Belum ada yang berminat. Belum ada yang berminat. Belum ya Pak Budi ya? Baik, berbiaya enggak Pak? Tidak ada. Apalagi bahkan bersertifikat. Bersertifikat gratis ya. Ya berarti sebenarnya kalau dari sisi dana itu enggak kurang Pak. Yang ada adalah SDM-nya yang mau menyediakan waktu. Sehingga ketika ada penawaran seperti itu, doh mundur. Baik Pak, berarti kita ganti saja Pak. Mungkin Takmir As-Salam sekarang membuat program mengumrohkan jamaah. Kira-kira yang daftar ada nggak Pak? Hah? Pribon nih, Pribon Pak? Oh nih itu banyak. Ya. Baik. Kalau bukan umroh kita ganti haji furoda gitu. Oh saya meneng. Jadi kenapa yang belajar seperti itu tidak menyediakan waktu? Padahal itu programnya berapa lama? 1 hari. 1 hari. Cobalah mungkin ya disediakan waktunya. Ini tadi berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan umat. Jadi ini kan statusnya fardu kifayah. Maka kalau ada yang mau menyediakan waktu, ya sudahlah biar saya saja yang maju. Kalau lainnya mungkin lagi sibuk ya, ana sing sibuk mancing, dolanan iwak, ana dolanan manuk. Sehingga saya tak maju, pamit kepada keluarga, saya 1 hari mau jihad fisabilillah, masyaallah. Belajar jadi imam. Memastikan bacaan Fatihahnya benar, fikih tentang sholatnya ngerti. Baru cukup 1 hari saja. Kalau ada biaya tertentu ya nanti bisa, kalau enggak sanggup sendiri minta donasi dari takmir yang lain. Sehingga khusus 2 ini dulu sebagai bagian dari fardu kifayah yang seharusnya kita penuhi. Baik, belum lagi mohon maaf Pak, yang sifatnya kaderisasi. Hampir di semua masjid itu putus generasi. As-Salam coba yang asli sini yang rajin berjamaah, yang usia 30-an. Angkat tangan di sini. Nggih? Oh, keluar kota, Masya Allah. Belum pensiun nggih? Belum pensiun. Yang usia 40-an mungkin ada ya. Ada 1, 2. Jadi di sini kan yang ngitung kota infak remaja-remaja masjid 60 tahun ke atas. Sing noto sajadah 50 tahun ke atas. Subhanallah. Kayak putus generasi. Nyun sewu ya. Di sini Marhama kurang lebih usianya sama. Masjid ramah lansia. Kalau di kerajaan mungkin lebih muda sedikit ya. Kerajaan kan pinten Pak Yatono? 40-an ke atas ya. Kalau Marhama kan 60-an ke atas. As-Salam juga sama 60-an ke atas. 60 plus. Kerajaan masih ada yang 40-an plus. Nah, kita kayak putus generasi nih. Apa yang membuat mereka tidak setertarik yang seperti ini? Mohon maaf Pak, yang usia seperti ini jadi peserta tetap masjid itu sudah berapa lama Pak? Kayaknya sudah 10 tahun yang lalu juga orang-orang ini aja kan? 10 tahun yang lalu orangnya ini, 15 tahun yang lalu orangnya juga ini. Saya masih ingat waktu saya ngomong anak di sini itu, wonge podo karo saiki Pak. Itu yang lain kemana Pak Budi?
aktivitas kuliah nggak pulang. Nggak, yang di bawah generasi sekarang. Ini kan 60-an ya. Yang 40-an itu nggak ada. Karena di sini adalah perumahan pensiun. Masya Allah, berarti yang 30-an itu nggak ada, pada keluar kota semuanya. Kita tidak tahu apakah ini diperlukan atau tidak kira-kira. Jadi prediksi kita, kaderisasi yang kosong ini kan tidak ada ya. Kaderisasi yang kosong ini, masjid ini kurang lebih 20 tahun ke depan sudah nggak ada orang. Jadi kalau misalnya sekarang Pak Nur Hadi usia berapa Pak? 72. Kira-kira 20 tahun lagi masih ada nggak? Kalau Pak Siddiq ini kepinten? 70-an. Masya Allah. Pak Sagiman? Sama. Pak Ki? 67. Jadi kira-kira 20 tahun ke depan itu yang ngisi siapa itu? Wong Rano kok sing ngisore iki Rano, sing nyundul niki mboten enten lho niki. Masya Allah. Ya nanti bisa saya bawakan orang kerajaan untuk ngisi di sini ya. Jadi mohon maaf biar assalam itu tidak kosong. Tolong teman-teman dari kerajaan, dari kampung yang lain turut mengisi jamaahnya. Wallahu alam. Saya kadang kan ya. Jadi di Jogja ini kan ada namanya trah. Dan ikatan trah di Jogja cukup kuat dibandingkan di beberapa daerah yang lain. Sampai ada pengajian trah ya. Bapak punya pengajian trah Pak? Ada pengajian trah ya. Pengajian trah itu saya jumpai di Jogja. Waktu saya di Lamongan ya ada pengajian bani, tapi itu besar dan 2 tahun sekali. Bani yang saya punya ada namanya Bani Arum, itu besar sekali dan kajiannya 2 tahun sekali pas lebaran. Kalau di Jogja trah ini kecil-kecil. Jadi trah Mbah Mangun, trah Mbah Kartoswiryo, dan seterusnya. Ini kan lebih kecil-kecil ya. Saya pernah nyarankan, coba dalam satu trah itu bisa enggak wakaf anak. Apa iki wakaf anak Pak? Ada salah satu di antara keturunan trah ini yang dia diusulkan untuk nanti jadi ahli agama. Fokus satu anak saja. Ya syukur kalau bisa lebih ya. Sehingga dipilih anaknya sapa sing dipilih? Anaknya si A. Wes, anaknya si A ya. Anak si A laki-laki misalnya yang dianggap pinter, cerdas, awakmu mondok. Larang di duit wong tuane. Dibiayai trah. Jadi ada beasiswa trah. Diberi beasiswa, nggak usah nyari dari iuran trah. Nah, timbangannya nggak arisan, sudah pakai ini saja iuran trah untuk membiayai satu anak ini belajar agama. Kue sing serius belajar ilmu waris sampai ngerti detail. Engko nek ana masalah warisan ning sak jerone keluargamu, kowe iso jawab. Belajar apa lagi? Belajar tentang fikih rumah tangga. Sehingga kamu nanti kalau sudah di luar belajar seperti itu, ada masalah rumah tangga di trah ini, kamu bisa jadi pemberi solusi. Apalagi belajar ilmu tentang fikih ibadah, ilmu tentang fikih muamalah dan seterusnya. Orang seperti ini boleh kita sebut dialah nanti penyelenggara fardu kifayah. Penyelenggara fardu kifayah itu apa sih Pak? Dia yang memenuhi kebutuhan umat yang belum terisi. Masih banyak Pak. Umat itu butuh kekurangan jumlah khatib, kekurangan jumlah apalagi
imam sehingga orang udur-uduran kowe sing maju. Ya alhamdulillah kalau di As-Salam rata-rata yang bisa baca Quran sudah banyak ya. Di beberapa masjid yang lain hanya 1-2 orang sing dadi imam mung ikahi kowe, Pak. Apalane mung kulhu. Nek gak kulhu ya ara'aital. Sing paling dhuwur idza zulzilatil ardu zilzalaha. Itu pun kalau baca idza yulyilatil ardu yulyilaha. Berarti kalau kebutuhannya masih kurang, sadar akan kebutuhan, kita sediakan. Nah, kita tidak jauh-jauh membahas jihad fisabilillah yang sampai keluar kota dalam waktu yang lama, atau ibadah-ibadah besar. Nah, barangkali cukup dengan kegiatan menyediakan orang yang dibutuhkan untuk belajar, menyediakan orang yang butuh untuk belajar. Baik, beasiswa. Dan inilah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an. Falaula min kulli firqatin ta'ifatun minhum falaula gimana? Wa ma kana lil mu'minin ayyanfiru kafah. Ayyanfiru kafah. Kok enggak cocok lagi? Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kafah. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyattafaqahu fid dini waliyunziru qaumahum. Wa ma kana al-mu'minun, hendaknya orang mukmin itu tidaklah liyanfiru kafah, berangkat. Orang mukmin jangan berangkat semuanya untuk jihad. Satu kampung laki-laki semuanya berangkat jihad, jangan. Falaula nafara min kulli firqatin ta'ifatun minhum ta'ifah. Hendaknya ada sekelompok orang di setiap ta'ifah. Ada beberapa orang di setiap ta'ifah. Ta'ifah itu kumpulan orang. Nafar itu hitungan beberapa orang. Ada orang yang dia liyatafaqahu fiddin, khusus belajar agama. Jadi sampai ada yang dikecualikan oleh Allah. Yang ini jangan berangkat semua. Tunjuk 3-4 orang untuk tidak berangkat. Ngapain? Mutolaah kitab, belajar agama. Tujuannya liyatafaqahu fiddin, untuk tafakuh dalam masalah agama. Jadi Masya Allah, udzur yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, di mana orang itu boleh tidak ikut berangkat jihad, adalah belajar agama. Kenapa enggak berangkat agama? Kenapa enggak jihad? Belajar agama. Itu alasannya. Sehingga pilihannya bagi lelaki untuk memperjuangkan negara dan kedaulatan masyarakat adalah yang satu siaga untuk berjaga fisik, yang satu siaga berjaga agama. Nah, jagani agama itu dengan cara belajar. Waliyunziru qaumahum, dan agar nanti mereka bisa menjadi pemberi peringatan, bisa jadi guru. Qaumahum, bagi kaum mereka, idza raja'u ilaihim, ketika yang berangkat jihad tadi pulang. Sehingga masih ada yang bisa ngajari bagaimana cara tentang ibadah yang benar, bagaimana cara bermuamalah yang benar, la'allahum yahdharun, agar mereka punya rasa takut kepada Allah. Baik. Sehingga udzur boleh tidak jihad. Apa tadi? Karena alasan belajar. Dan Allah Subhanahu wa taala meminta kepada kaum mukminin hendaknya ada yang belajar agama. Liyatafaqahu fiddin. Berarti
Kalau semuanya sibuk dunia, sekarang kan realitanya semua sibuk kerja dunia, gini ya. Sing kene nyambut gawe, ono sing pensiun juga ya. Dan pensiun, menikmati pensiunan. Terus ada tawaran belajar agama. Nah, ketika ada tawaran belajar agama ini, mundur kabeh. Berarti kira-kira alasan yang tepat apa itu? Kira-kira alasan yang tepat apa, Pak? Nggak ada ya, Pak? Tidak cukup kuat ya. Saya kira ya tidak cukup kuat. Jadi kalau ada kesempatan seperti ini, ya barangkali ada di antara bapak-bapak yang menyediakan waktu, cukup menyediakan waktu saja. Baik, biar saya yang berangkat, barangkali nanti ilmu yang saya dapatkan dibutuhkan oleh masyarakat dalam rangka mengisi fardu kifayah. Kerjasama seperti itulah yang kita maksudkan tadi. Saya mungkin sudah tua, aku nek dikon sinau ra iso, apalagi kemampuan saya rendah, dikon ngapalo ya ra iso. Wis, cah nom sing ndi? Awakmu masih bisa rajin belajar. Silahkan kamu belajar serius, tak biayai. Jadi kalau diri kita nggak ikut keluar, minimal uang kita yang keluar. Begitulah kira-kira kerjasama yang bisa kita lakukan dalam rangka untuk menjalankan amanat di surat At-Taubah ayat 122. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din. Kaum mukminin jangan berangkat semuanya untuk jihad. Hendaknya ada beberapa orang di setiap kelompok masyarakat, ta'ifatun, sekelompok orang yang liyatafaqahu fid din, khusus membidangi masalah agama, fokus belajar agama. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Monggo Pak Ki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau di Asalam, insya Allah gratis, Ustaz. Di tempat kita di Asalam ada dua guru, Pak Siti sama Pak Al-Hasin, yang insya Allah ini menghiasi setiap jamaah subuh sampai suruh itu full dengan kegiatan, termasuk hari Senin sampai Sabtu Minggu itu full kegiatan. Monggo dari bapak-bapak, mungkin dari yang lain kalau mau ikut nimbrung belajar membaca Al-Quran di bawah bimbingan Pak Siti dan Pak Al-Hasin. Itu kalau Pak Siti hari Senin dan hari Rabu, termasuk Senin itu Pak Siti itu mulai di awal dari Iqra plus Jumat. Nah, kalau yang hari Senin dan Rabu itu sudah istilahnya membaca Al-Fatihah sudah dites oleh Pak Siti, insya Allah itu sudah belajar dengan baik. Masya Allah. Termasuk membaca Al-Quran itu sudah setiap Senin dan Rabu ini disimak, Pak, disimak. Insya Allah sekarang sudah mulai apa nih? Al-Baqarah sudah, Al-Imran sudah, tinggal melanjutkan. Ibu-ibu juga demikian. Ada Ibu Budi, Ibu Siti yang bisa membimbing yang mereka mau belajar Al-Quran. Nah, insya Allah kalau di Asalam tidak kekurangan, Pak. Monggo gratis. Demikian, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Baik, berarti Asalam sudah cukup dengan SDM yang ada ya.
Dan insya Allah materi ini juga ditonton oleh teman-teman yang lain. Nah, barangkali mungkin masih bisa ditularkan untuk masjid-masjid yang lain, bagaimana program pemenuhan kebutuhan kegiatan masjid, terutama dua, imam dan khatib. Baik, monggo Pak Budi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Melengkapi aja ya. Jadi kalau yang ibu-ibu ada pengajian ada tahsin khusus setiap hari Rabu ba'da sholat subuh, dan gurunya kebetulan Ibu Masna, mulai Rabu besok sudah mulai ada tahsinnya. Tahsin itu. Yang saya ingin sampaikan bukan itu. Berkaitan dengan regenerasi, Ustaz. Jadi kita punya remais, ya punya remais. Tetapi kegiatannya selalu kegiatan itu berkaitan kalau dengan kepanitiaan, beli anak-anak ini baru semarak gitu. Tetapi kalau dengan kajian dan segalanya itu pasti menghindar gitu. Kami juga sudah mencoba mendekati untuk dibuat satu pengajian khusus remais yang menyelenggarakan anak-anak remais, terus yang ngundang penceramahnya juga silakan remais, diadakan di Masjid As-Salam. Dan itu tidak jalan juga. Kita coba kan seperti itu. Sehingga kita mengalami kesenjangan regenerasi yang banyak sekali juga. Walaupun nanti kita coba serahkan TPA gitu kan, seminggu sekali, sekarang tiap hari Senin gitu, sudah berjalan. Tetapi remaisnya cuma yang itu aja. Itu pun yang wanita yang lebih banyak yang menangani lah. Ini mungkin dari bapak-bapak yang ada di sini bisa memberikan solusi bagaimana caranya agar remais bisa mencintai masjid untuk selalu berkegiatan di masjid. Sehingga kami di sini pun menyediakan wifi, tujuannya biar remais kalau bermain silakan di sini, nggak apa-apa. Wifi kita bebas dari passwordnya, dibebaskan. Sehingga tujuannya adalah untuk menyenangkan remais juga agar bisa berkegiatan di As-Salam ini. Nah, ini kita sudah coba melakukan pendekatan-pendekatan, walaupun sudah ada masuk sampai masih kegiatan untuk TPA. Kami juga ingin seperti masjid-masjid yang lain, dan mereka sudah mulai menyusun, tetapi belum bisa dilaksanakan karena kondisinya mereka. Untuk kegiatan sholat harian mereka nggak datang ya? Nggak datang. Yang datang sebagian saja. Yang datang sebagian saja, dan seperti itu. Ya, ini hampir di semua tempat seperti itu kalau yang remaja. Wallahu alam. Ya, mudah-mudahan kenapa mereka nggak datang karena lagi mondok ya. Mungkin gini Ustaz, kemarin tuh sampai saya tanya kenapa gitu. Mereka yang sudah lulus SMA merasa sudah bukan remais lagi, sehingga dia tidak ke masjid lagi gitu. Ini kemarin juga saya omong-omongan dengan mereka begitu, sehingga yang dulunya aktif terus nggak aktif sama sekali gitu. Terus kita sebenarnya tidak ingin menuntut banyak dari mereka ya, cukup hadir aja di sholat 5 waktu sebisanya, sehingga setidaknya tidak cuma wajah dengan usia yang seragam seperti ini saja yang ada di masjid ya. Ada variasi usia, cuman itu saja. Ini saya kira tidak hanya program masjid tapi juga program masyarakat. Jadi masing-masing orang tua dihimbau nyuwun tulung ya Bapak Ibu yang aktif di masjid, yang anak-anaknya juga dipaksa untuk ke masjid. Sudah keluar ya. Jadi anaknya sudah keluar semua. Yang baru membeli rumah yang ada di sini ya. Ya, mudah-mudahan nanti kalau pas mereka sedang selo balik ke sini bisa menggantikan insyaallah. Baik, cukup. Ada lagi yang mau disampaikan? Cukup ya. Kurang berapa menit untuk syuruk? Jam 6 lebih 6.
Demikian, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.